Bayangkan seorang bayi hanyut di sungai, ditakdirkan tumbuh di istana musuhnya sendiri, lalu kelak menjadi penantang penguasa paling zalim dalam sejarah. Inilah kisah Nabi Musa, alaihi salam. Kisah tentang keteguhan, keberanian, dan keajaiban yang melampaui logika manusia. Sebuah perjalanan dari istana ke padang gurun, dari ketakutan menjadi pemimpin umat. Fir'aun, penguasa Mesir, mendapat ramalan bahwa seorang anak dari Bani Israel akan menggulingkan kekuasaannya. Maka ia memerintahkan agar setiap bayi laki-laki dari Bani Israel dibunuh. Al-Quran, Quran Surat Al-Qasas 4. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Namun, Allah memberi ilham kepada ibu Musa. Allah berfirman, Quran Surat Al-Qasas 7. Susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya maka hanyutkan dia ke sungai. Dan janganlah kamu takut dan jangan bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari rasul-rasul. Ibu Musa meletakkan bayinya ke dalam peti kecil dan menghanyutkannya di sungai Nil. Petugas istana menemukan bayi tersebut dan membawanya ke istri Fir'aun, Asyah, yang terpikat pada bayi itu. Asyah berkata kepada Fir'aun, Quran Surat Al-Qasas 9. Ia adalah penyejuk mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak. Musa pun tumbuh di lingkungan kerajaan, tetapi Allah takdirkan ia disusui oleh ibu kandungnya sendiri. Karena Musa menolak semua wanita yang ingin menyusuinya. Quran Surat Al-Qasas 13. Suatu hari, Musa melihat dua orang berkelahi. Satu dari kaumnya, Bani Israel, satu dari orang Mesir. Dalam usaha memisahkan mereka, Musa memukul orang Mesir itu, dan ia mati. Musa berkata, Quran Surat Al-Qasas 15-16, ini adalah perbuatan setan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang menyesatkan dan nyata. Ya Tuhanku, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Musa pun melarikan diri ke Madian, untuk menghindari kejaran Fir'aun. Quran Surat Al-Qasas 21. Di Madian, Musa membantu dua wanita yang kesulitan memberi minum ternak. Ayah mereka, Nabi Syuaib menurut beberapa tafsir, mengundangnya ke rumah, dan salah satu putrinya berkata, Quran Surat Al-Qasas 26, Wahai ayahku, ambillah dia sebagai pekerja, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat dan terpercaya. Musa pun tinggal di sana dan menikahi salah satu putri sang ayah, menjadi gembala selama beberapa tahun. Quran Surat Al-Qasas 27-28. Dalam perjalanan kembali dari Madian ke Mesir, Musa melihat api di Bukit Hur. Saat mendekat, ia mendengar suara. Quran Surat Taha, Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, Hua, dan aku telah memilihmu, maka dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Di sana, Musa diberi mukjizat, tongkat yang berubah menjadi ular, dan tangan yang bercahaya. Ia diutus untuk menghadapi Fir'aun. Musa merasa berat, meminta bantuan dari saudaranya, Harun, yang fasih bicara. Quran Surat Taha 25-32, Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka memahami perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Mereka pun berdiri di hadapan Fir'aun dan menyampaikan pesan tauhid. Fir'aun menolak, mengklaim dirinya sebagai Tuhan, dan menantang Musa dengan tukang sihir terbaiknya. Fir'aun mengumpulkan para penyihir. Mereka melemparkan tali dan tongkat mereka, yang tampak seolah-olah bergerak seperti ular. Tapi saat Musa melemparkan tongkatnya, Quran Surat Toha 69, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Sesungguhnya apa yang mereka buat adalah tipu daya tukang sihir, dan tukang sihir itu tidak akan menang dimanapun ia berada. Tongkat Musa berubah menjadi ular besar dan menelan semua sihir mereka. Para penyihir pun langsung bersujud dan beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Akhirnya, Musa dan Bani Israel keluar dari Mesir, dikejar oleh Fir'aun. Di tepi laut, mereka terjebak. Tapi Allah perintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Quran Surat Asy-Syu'ara 63, maka kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah laut itu, dan tiap-tiap belahan seperti gunung yang besar. Musa dan kaumnya selamat, sementara Fir'aun dan pasukannya tenggelam. Nabi Musa terus membimbing Bani Israel, meski menghadapi banyak pembangkangan. Ia termasuk ulul azmi, nabi-nabi dengan keteguhan luar biasa. Namanya disebut lebih dari 100 kali dalam Al-Quran, lebih dari nabi manapun. Jangan lupa like, follow, share dan komennya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah seru selanjutnya. Kalau kamu mau versi e-book bisa cek link di bio ya.